Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi yang saya bacakan dulu dari salah satu media online, yaitu fajar.co.id dengan judul Pemprov Jateng siapkan 10.000 tenaga kerja untuk Cina. Pengamat ingatkan Ganjar Pranowo soal ini. Nah, itu judulnya kawan ya. Dari fajar.co.id Jakarta. Pengamat kebijakan publik ya, Gigin Praginanto mendadak mengomentari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gigi menyoroti soal kemungkinan kerjasama antara Jateng dan Tiongkok. Terlebih, Ganjar dikabarkan menyiapkan 10.000 tenaga pekerja untuk kerjasama tersebut. Kayak nggak tahu Cina aja, ujar Gigin dalam keterangannya 12 Mei 2023. Dikatakan Gigin, investor dari Cina akan tetap sama sebagaimana yang terjadi sebelumnya, akan mempekerjakan pekerjanya sendiri. Cina itu tetap Cina yang hanya mau investasi kalau digarap oleh pekerjanya sendiri. Tandasnya, sebelumnya Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian, Tiongkok merayakan 20 tahun terjalinnya hubungan sister province atau provinsi kembar antar kedua provinsi. Kali ini perayaan tersebut diperingati dengan pameran foto, produk keramik dan teh dari kedua daerah. Perwakilan Provinsi Fujian Sousui selaku Sekretaris Partai Komunis atau CPC Provinsi Fujian dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dalam peringatan yang diadakan di Gedung Gradika Bakti Praja, Kota Semarang. Pada kesempatan itu, Jawa Tengah dan Fujian juga menandatangani sejumlah peningkatan implementasi kerjasama di berbagai bidang, baik yang sudah berjalan maupun kerjasama yang akan diadakan. Nah, demikian kawan ya, informasi Pemprov Jawa Tengah siapkan 10.000 tenaga kerja. Ya, jangan buat negara asing. Ya, ini harus untuk rakyat Indonesia. Memang kulihat ini di mana-mana kalau Cina yang investasi selalu membawa pekerjanya. Beda dengan negara-negara lain, investor negara lain. Mereka yang investasi, nah sebagian besar pekerjanya adalah rakyat Indonesia. Ya kalaupun ada perwakilan dari investor asingnya, paling tenaga-tenaga ahli lah. Ya, tapi kalau Cina kan enggak, coba bisa lihat di Konawe itu. Bisa. Dan ini yang kayak gini-gini rakyat harus tentang. Kalau yang 10.000 tenaga kerja itu sebagian besar rakyat Indonesia misalnya, ya 90% rakyat Indonesia nggak masalah. Berarti sekitar 9.000 lah ya. Taruhlah yang 1.000 itu tenaga ahli dari Cina sana, nggak masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, ya termasuk Cina, dari negara Cina, harus bisa berbahasa Indonesia minimal. Ya, dan jangan paksa rakyat Indonesia yang harus menguasai bahasa Mandarin, bahasa Cina baru bisa masuk ke perusahaan. Ya, ini saya dengar baca di media sosial di beberapa tempat ya yang ada investasi Cina, kalau mau masuk kerja katanya di situ harus bisa bahasa Cina syaratnya. Ini sudah terbalik, sudah terbalik. Harusnya mereka-mereka yang dari luar negeri sana, negara-negara asing, yang mau cari makan, cari uang di Indonesia, ya kalian paling tidak bisa berbahasa Indonesia. Walaupun sedikit-sedikit, yang penting kalian bisa pahami. Jangan dibolak-balik.
Jangan dibolak-balik, ya. Rakyat Indonesia disuruh pakai bahasa asing untuk biar masuk ke di situ, di perusahaan. Ya ini negara kita. Ya ini yang masuk ke negara Indonesia ini. Ya ini saya tanggapi masalah ini ya. Nah, ini judulnya juga orang ya tidak ada di situ siapkan 10.000 tenaga kerja untuk Cina, tidak ada ya. Itu judulnya aja yang dibuat begitu. Tapi setelah saya bacakan dibuat tidak ada. Hanya siapkan 10.000 tenaga kerja. Nah, makanya Pak Giring ini ya mengingatkan kepada Pak Ganjar Pranowo jangan sampai 10.000 tenaga kerja itu diserahkan kepada Cina. Tenaganya jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya arah tujuan negara ini sudah sangat keluar dari jalur amanah konstitusi. Ya. Kenapa? Kalau sesuai amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, tetapi di sini pengelolaannya salah. Dikuasai negara tapi diserahkan ke investor asing. Salahnya di situ. Ini sudah salah arah tujuan kita bernegara. Ya, seharusnya sumber daya alam kita dikelola oleh kita sendiri. Caranya gimana? Pertama, libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Ini seperti itu. Jadi kita sendiri yang investasi. Kalau kita yang jadi investornya, kemudian ada beberapa mungkin komoditi yang belum kita kelola karena teknologi, barulah kita beli teknologinya. Kalaupun ada orang asing yang mau bekerja karena itu ahlinya, jadi kita gaji. Jadi investasi itu adalah rakyat Indonesia yang jadi investornya. Jangan dibesarkan ke yang lain. Caranya gimana? Buat sistemnya. Ada mekanismenya. DPR RI, Presiden, bersatu buat undang-undangnya itu. Sistem, cara bagaimana melibatkan rakyat sebagai investor. Gambaran kecilnya misalnya, rakyat Indonesia budayakan wajib menabung Rp1.000 satu hari. Kali 270 juta rakyat Indonesia berarti satu hari 270 miliar. Itu baru Rp1.000. Nah kalau 10.000, dan itu baru satu hari. 10, berarti 10 hari 2,7 triliun. 100 hari 27 triliun. Nah 27 triliun ini, ya paling tidak kalau belum, ya sudah bisa nambang itu. Atau sudah bisa buat pabrik mobil nasional yang sahamnya dari rakyat. Habis itu bagi hasil dengan rakyat. Laba bersih separ 50% bagi ke rakyat. Ya 50% silakan negara kelola. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu saja kawan. Mudah-mudahan Pak Ganjar ini bisa memahami apa yang kita maksud. Jangan sampai tenaga kerja ini untuk Cina ya. Utamakan tenaga kerja Indonesia. Baik yang videonya kawan.